Bab 054. Kenapa sesulit itu menjadi dirinya? Kenapa? Padahal seharusnya ia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Hati, kenapa hati ini selalu menyetir dirinya? Tolong dia tidak sekuat itu, di mana seseorang yang telah menguatkannya selama ini. Pergi, dialah yang meminta sosok itu untuk pergi. Tidak sadarkah ia, bahwa sebenarnya hati ini butuh akan sosoknya? Amira membutuhkannya, sangat membutuhkannya lebih dari apapun. Tolong jangan pergi. Grab. Tubuhnya hampir terjatuh kalau saja pelukan erat dari belakang itu tidak menahannya. Nggak ngangka ya, jauh-jauh datang pas lagi hujan-hujan, pas sampai malah diusir. Ya Tuhan, hampir saja Amira merasakan jantungnya akan jatuh saat itu juga. Faris pun membalik tubuh itu perlahan menghadapnya. Tangannya pun tergerak untuk mengelap sisa-sisa air matanya di wajah mulus itu. Faris selalu mengintip wajah itu. Jadi, boleh abang tidur di sini? Amira memalingkan wajahnya dari pandangan itu. Faris kembali tersenyum. Ia cium kening itu pelan. Namun sesaat kemudian Amira menunduk. Kenapa balik lagi? Hening sejenak. Hanya tarikan nafas yang terdengar saat itu. Bukannya tadi udah mau pulang, bukannya tadi udah mau ninggalin pergi. Terus kalau abang tinggalin pulang, kamu gimana? Nggak apa-apa. Bener. Iya, pulang aja, ucap Amira tanpa ingin menatap wajah itu. Faris lalu menghela nafas. Sini peluk. Faris lalu kembali memeluk tubuh itu erat. Kali ini tidak ada penolakan. Bahkan Faris dapat merasakan debar jantung yang begitu kencang saat itu. Maaf ya udah bikin kamu jadi semarah ini. Faris kemudian melepas pelukan itu sejenak untuk memberi jarak. Maaf ya, Mir kecewa berat pastinya sama abang. Perempuan itu kembali mencebik nangis saat Faris memeluknya kembali. Aku nggak cinta sama abang. Iya. Faris mencium puncak kepala itu pelan. Aku nggak sayang. Memukul pinggang laki-laki itu kuat. Faris merasakan sakit luar biasa di bagian sana dan lagi-lagi ia tahan. Iya nggak apa-apa. Aku nggak rindu. Lalu isakannya kembali terdengar. Faris kemudian menyusupkan wajahnya di ceruk leher itu dalam-dalam. Aku benci kamu, benci, sebenci-bencinya. Hei Lalu Faris menoleh dan mencium pipi di sebelahnya pelan. Jangan nangis lagi. Usapnya pada tetesan air mata itu. Mir kecapean kan? Amira mendengus, bukan lagi. Dia sendiri baru tahu kalau menahan perasaan itu ternyata bisa semelelahkan ini. Faris tahu puncak dari kemarahan ini adalah dirinya. Dia benar-benar merasa bersalah. Jangan nangis lagi ya, sayang. Kalau kamu sedih. Faris selalu memandang perut rata itu sejenak. Apa mungkin? Dia masih belum yakin sebenarnya. Maaf. Abang minta maaf. Maaf karena telah membuat kamu seperti ini. Aku sayang kamu, aku akan selalu jagain kamu, aku nggak akan lepasin kamu. Kini balik Amira yang memeluk tubuh itu dengan erat. Ia benar-benar merasakan rindu yang tiada terkira. Faris lalu terkekeh. Kamu kalau lagi nahan kangen serem juga ya. Baf. Faris kembali meringis di pinggangnya karena pukulan ringan itu. Rasanya sangat sakit, namun ia berusaha menahan itu. Berusaha untuk tetap tersenyum, ia kemudian menurunkan wajahnya perlahan. Mir. Perempuan itu lalu mendongak dan memejamkan saat Faris menyatukan bibir mereka lembut. Mereka saling berbalas, memeluk, mencium dengan penuh perasaan. Beberapa hari ini mereka sudah saling merindukan. Dan, saat ini keduanya ingin melepaskan itu. Ternyata benar, perasaan mereka benar-benar tidak berujung. Rasanya tidak puas hanya dengan seperti ini. Perasaan yang terus tumbuh membumbung tinggi. Mereka ingin terus saling menyayangi dan mencintai dengan sepenuh hati. Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Saling mengharapkan, mendamba dan tidak ingin melepaskan. Deru nafas yang sama saat ciuman itu terlepas. Faris menyatukan kening mereka. Aku cinta kamu, lirik Amira kemudian. Aku lebih mencintai kamu, lebih dari apapun.
Aku butuh kamu. Aku pun sama, aku lebih butuh kamu. Jangan pergi. Nggak akan. Aku nggak mau pisah lagi. Nggak akan sayang. Entahlah, rasanya mereka benar-benar tidak puas dengan semua ungkapan itu. Mungkin mereka tidak menyadari kalau sekarang mereka adalah satu kesatuan, jiwa dan raga mereka tidak bisa dipisahkan karena hati mereka telah menyatu sepenuhnya dalam cinta yang tidak ada habisnya. Lalu di sisi lain, sementara Romeo telah kembali ke dalam kamar karena ia dilarang untuk menonton adegan tidak terduga itu. Di luar rumah, Mami yang telah lama pulang kerja menunggu di depan pintu. Sembari menghapus air matanya, wanita itu sedari tadi terus memandangi tetesan darah yang bercampur dengan air hujan di sepanjang jalan menuju rumah. Malam itu Faris benar-benar tidur bersama istrinya. Rupanya ranjang itu cukup muat untuk mereka berdua tempati. Walaupun tidak seluas ranjang mereka saat berada di rumah kakek, namun rasa bahagia yang mereka rasakan malam itu sudah cukup lebih dari apapun daripada hanya memikirkan seberapa luas tempat tidur mereka malam ini. Padahal baru beberapa hari mereka tidak bertemu. Namun, dirasakan begitu lama bagi mereka. Keduanya tidak melepaskan tatapan satu sama lain sedari tadi, jantung keduanya berdegup kencang merasakan debaran yang sama tiada menentu. Faris memeluk tubuh di sampingnya itu dengan erat. Ia memiringkan tubuhnya agar bisa memandang wajah itu dengan seksama, sekaligus menahan rasa yang semakin sakit sejak tadi ia tahan. Tidurlah, ucapnya setelah mengecup kening itu dengan lembut. Amira mendongak dan mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah Faris yang ada di atasnya. Malam ini ia begitu lega, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Dari beberapa waktu yang lalu ia begitu takut dan gelisah. Ia takut saat sosok ini tidak ada di sisinya, benar-benar takut. Menurunkan tangannya dari wajah itu, lalu Amira kemudian memeluk tubuh itu dengan erat. Ia tidak ingin berpisah lagi dengan cara dipaksa seperti saat itu, walau hanya sebentar, dia tidak ingin. Faris membalas pelukan itu tak kalah eratnya. Mereka masih merindukan satu sama lain. Sangat, sangat-sangat merindukan. Aku sayang kamu, ucap mata berat yang mulai terlelap itu. Aku juga. Faris menyunggingkan senyumnya saat mata itu mulai terpejam. Tidurlah dengan tenang, aku ada di sini. Ia mengecup puncak kepala itu pelan. Saat dirasa mata Amira benar-benar terkatup, Faris lalu mengelus-elus perut rata itu dengan pelan. Benarkah? Benarkah dia sudah ada di dalam sini sekarang? Beranjak dengan hati-hati sambil menahan ringisan sakit di beberapa bagian tubuhnya, Faris lalu menurunkan selimut mereka dan menyingkap kain yang menutup perut rata itu secara perlahan. Ia kecup perut itu pelan-pelan, seolah keyakinannya memang benar. Ia lalu berbisik di sana. Sayang, benar kamu udah ada di dalam sini. Usapnya pada perut rata itu. Faris tersenyum, kalau memang benar, pantas saja ia tersiksa beberapa hari ini. Kalau kamu benar-benar ada di sini, jangan bandel-bandel ya. Ia lalu menggigit bibirnya kuat-kuat malu sendiri. Ayah ada di sini untuk ibu dan juga kamu. Faris kembali tersenyum seolah sosok yang ia ajak komunikasi menyambutnya. Benarkah dia akan segera menjadi seorang ayah? Entahlah walau belum pasti, Faris seolah dapat merasakan itu. Ia menarik nafas dalam-dalam. Entah kenapa dia jadi begitu gugup saat ini, ia sangat gugup menerima akan kedatangan buah hati mereka. Sementara itu Amira yang sudah terlelap, entahlah dia merasakan atau tidak apa yang dilakukan Faris saat itu. Yang pasti tidurnya malam ini benar-benar tenang, ada perasaan lega dalam hatinya. Seolah beban yang ia pendam selama ini telah terlepaskan. Lebih jelasnya saat ini dia merasa sangat-sangat bahagia. Beberapa saat kemudian, Faris sudah berusaha sejak tadi untuk membuat matanya terpejam, namun rasa sakit itu terus membuatnya tidak nyaman. Ia kembali beranjak duduk, menuju kamar mandi, lalu ia singkap bajunya. Merembes, darah yang sudah ditutupi dengan kain kasa yang cukup tebal itu rupanya masih bisa tembus. Karena ia terlalu terburu-buru dan takut ketahuan kakek, akhirnya jadilah dia seperti ini. Benar-benar,
Rasanya tubuhnya remuk redam akibat terjatuh menghempas di balkon tadi. Inilah kalau mencoba sok-sokan jadi superhero. Tapi, kalau tidak begitu dia tidak akan berada di sini malam ini. Bersama istri tercinta. Lagi-lagi Faris meringis, goresan pada pecahan kaca tadi benar-benar menyayat beberapa bagian tubuhnya. Bagaimana ini? Darah itu kembali mengalir. Ingin mencari kain kasa di kamar itu, namun ia takut membangunkan Amira. Maka bergegaslah ia keluar dari kamar. Sesaat pintu kamar terbuka, Faris terkejut melihat Mami berdiri tepat di depan pintu. Mami menatapnya dengan tatapan tidak terbaca. Faris selalu melihat ke bawah, Mami tengah memegang baju basah yang berlumur darah tadi. Bagaimana Mami menemukannya? Padahal ia sudah menyuruh Romeo untuk membuangannya di tempat sampah luar rumah. Faris selalu menatap Mami dengan cemas. Mi aku. Sini Mami lihat luka kamu. Sambar Mami cepat. Lalu, saat itu, mereka berdua berada di ruang tamu. Mami yang membawa kotak obat-obatan segera mendudukkan dirinya di dekat Faris. Ia pandangi penampilan menantunya itu dari atas sampai bawah. Baju panjang yang memang modelnya kebesaran dan juga celana training milik Romeo. Banyak lukanya, tanya Mami kemudian dengan raut datar. Jawab Faris singkat. Ia tidak bisa menatap wajah Mami saat itu. Buka baju kamu. Faris lalu mendongak. Mi. Mami kemudian mendesah berat. Ia beranjak kemudian duduk tepat di samping Faris. Ia memperhatikan tangan yang tengah menutupi pinggang itu. Astaga, ucap Mami pelan saat ia melihat kain kasa yang telah berlumuran darah itu. Ya ampun Faris. Mami lalu memperhatikan raut wajah yang meringis itu dengan iba. Mami mendesah lagi. Ia buka lilitan kain itu perlahan. Mami memejamkan. Luka yang cukup parah. Seperti sayatan benda tajam yang menganga. Tidak hanya di bagian pinggang. Di punggung bahkan di sebelah betisnya Faris mendapatkan luka yang hampir sama. Tidak hanya itu engsel antara batas telapak dan kaki serta kedua lututnya tampak memar. Pantas saja saat berjalan tadi Faris terlihat menahan sesuatu. Mami akan panggilin dokter, kamu tunggu sebentar. Ucap Mami kemudian. Beberapa saat kemudian dokter wanita berwajah serius itu mengobati dan menjahit luka di beberapa bagian tubuh Faris dengan hati-hati. Mengingat luka yang cukup parah, dokter yang merupakan tetangga dekat Mami itu sempat merekomendasikan untuk ke rumah sakit. Berkali-kali ia menolak, Faris tidak ingin pergi kemana-mana saat ini. Bahkan ketika Mami memaksa, berkali-kali pula Faris memohon pada ibu mertuanya itu. Mami mengucapkan terima kasih sesaat sebelum dokter wanita itu benar-benar keluar dari rumah. Faris masih terduduk di sofa sementara Mami melangkah untuk mendekatinya. Melihat laki-laki itu sesaat setelah ia duduk dengan sempurna, Mami lagi-lagi menghembuskan nafas dengan berat. Sadar keheningan sudah terlalu lama akhirnya Faris pun membuka suara. Mi, aku mau minta maaf. Ujarnya masih menunduk. Aku salah. Lalu Faris mendongak. Aku benar-benar salah. Iya, kamu salah. Ketus Mami kemudian. Lalu wanita itu memejamkan mata sesaat. Kamu kenapa bisa senekat ini Faris? Mata Mami mulai berkaca-kaca. Ya Tuhan, Mami benar-benar nggak habis pikir sama jalan pikiran kamu. Faris bungkam, ia hanya bisa menunduk. Dengan kepala terasa pusing saat ini. Gimana kalau kamu nggak bisa selamat sampai ke sini? Gimana kalau bukan hanya tubuh kamu yang terluka? Mi aku. Faris. Mami bukannya ingin membuat kalian terpisah selamanya. Mami hanya ingin kalian berpikir satu sama lain. Mami lalu mendongak sembari menahan genangan di pelupuk matanya. Mami, aku benar-benar minta maaf. Mami mengusap kepalanya dengan jari-jari yang menyisir rambutnya itu. Ia lalu mengintip wajah Faris lagi. Bisa-bisanya ya kamu melakukan ini. Aku melakukannya karena perasaan aku benar-benar nggak enak Mi. Dan, benar, Amira butuh aku. Amira butuh aku untuk ada di sisinya. Mami lalu bungkam sejenak. Mami cuma nggak mau kamu kenapa-kenapa. Bagaimana kalau tadinya kepala kamu yang cedera?
Bagaimana kalau akhirnya kamu? Mami benar-benar frustasi. Ada ketakutan yang besar ia rasakan saat ini. Kamu mau Amira bernasib sama seperti Mami. Tahu maksud ucapan itu Faris langsung menggeleng. Enggak Mi. Makanya Faris jangan kamu ulangi lagi yang seperti ini. Kalau Amira benar-benar kehilangan kamu bagaimana? Dan, benar saja akhirnya air mata Mami mengalir. Mami merasakan dehavu saat ini, saat-saat di mana ia mengalami kejadian memilukan beberapa tahun lalu. Ia benar-benar takut Amira mengalami hal yang sama. Apalagi dia menduga kalau putrinya itu sekarang sedang. Mami menggeleng, ia benar-benar tidak sanggup untuk memikirkannya. Mi, Faris kemudian berjongkok dan bersimpuh di hadapan Mami. Ia seperti paham kesedihan yang Mami rasakan, tidak peduli rasa sakit yang ia radakan pada bagian bawah tubuhnya. Setelah mengusap air matanya pelan, Mami lalu mengusap-usap kepala Faris. Tolong jangan lagi kamu melakukan hal menakutkan itu Faris. Mami nggak sanggup, bukan hanya Mami bahkan kakek dan mama kamu juga begitu. Mami masih mengusap kepala itu pelan-pelan. Maafkan Mami karena tidak memperdulikan perasaan kalian padahal Mami sangat mengerti apa yang kalian rasakan. Entah kenapa Faris sedari tadi menahan diri akhirnya melepaskan tetesan air mata itu juga. Mami menyayangi kamu, semuanya, kakek dan mama kamu juga, kami menyayangi kamu, menyayangi kalian berdua. Faris masih menunduk dengan kening menyentuh kedua lutut Mami. Mami tidak pernah berniat untuk menghalangi kalian bahagia. Tapi, Mami hanya ingin kamu paham dan menyadari apa yang salah dari kamu Faris. Benar-benar, Faris tidak menduga kalau akhirnya air mata itu berhasil membasahi telapak tangan Mami. Mi, akhirnya tanpa malu-malu lagi Faris memperlihatkan wajah yang sudah banjir itu kepada Mami. Faris buatlah anak Mami bahagia, kamu harus membahagiakan dia. Kalian berdua harus bahagia. Mami kemudian menghapus air mata menantunya itu pelan. Meraih kedua telapak tangan Faris, Mami kembali berucap. Terima kasih. Lirih Mami pelan. Terima kasih akhirnya kamu mau menerima anak Mami sepenuhnya. Dulu Mami benar-benar takut kalian tidak akan sampai seperti ini. Air mata Mami semakin mengalir. Tanpa ragu-ragu lagi Mami pun langsung memeluk tubuh itu. Dipeluk seperti itu membuat jiwa dan hati Faris semakin bergetar hebat. Aku juga mau berterima kasih sama Mami. Ucapan itu terjeda sejenak. Terima kasih telah melahirkan Amira untuk aku. Karena Mami akhirnya aku bertemu wanita selembut dia. Dia wanita yang gak neko-neko, dia gak terlalu banyak mengatur aku. Aku merasa nyaman bersama dia, Mi. Dia nerima bagaimanapun aku, dia juga gak banyak minta. Dia sangat sederhana. Maafin aku karena telah membuat dia dan Mami tersakiti. Entahlah Faris tidak mengerti kenapa ia jadi sesenggukan begini di pelukan Mami. Emosi yang sedari tadi ia tahan akhirnya pecah juga. Tidak peduli ia adalah laki-laki dewasa yang seharusnya menampakkan kekuatan. Namun malam ini dia benar-benar tidak tahan. Walau bagaimanapun ia adalah manusia biasa yang mempunyai sisi kelemahan juga. Mami. Faris benar-benar tidak tahan untuk menumpahkan air mata dengan begitu derasnya. Kalau beginin kan, dia jadi rindu Mama Adele. Faris ingat dia banyak salah dengan wanita yang telah melahirkannya itu. Pagi harinya, sosok yang masih merasa kurang dengan tidurnya itu pun terbangun. Ia mengerjap beberapa kali. Seperti ada yang mengganjal, matanya terasa bengkak. Ia seperti ingat apa penyebabnya. Kejadian tadi malam, ia menangis terseduh-seduh. Amira terkesiap seketika, ia menoleh kiri kanan melihat tempat tidurnya. Di mana sosok itu? Semalam itu bukan mimpi, kan? Ia menyingkap selimut yang sampai leher itu. Terduduk dari tidurnya, ia lalu beranjak turun dari ranjang. Amira menuju kamar mandi, dilihatnya sosok yang dicari tidak ada. Ya Tuhan, di mana dia? Sosok itu terus merasakan cemas yang tiada terkira. Sementara itu di ruang keluarga, tidak tahu ada seseorang yang tengah panik mencari keberadaannya, kala itu Faris tengah duduk bersama Romeo.
Remaja tanggung itu tengah membantu Faris untuk membersihkan dan mengobati luka memarnya. Sementara perban luka jahitnya belum diperbolehkan dibuka sebelum 24 jam. Sakit bang? Begitulah pertanyaan polos yang Romeo lontarkan saat membantu Faris mengobati luka itu.